Apa kabarnya hari ini? Baik. Semua sehat? Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita menyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Jadi temanya persatuan dalam perbedaan, subtema rukun dalam perbedaan. Nah, pada tema dan subtema ini, tujuan pelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran ini ada dua. Ada dua tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Jadi, setelah kalian membaca teks proklamasi, kalian akan mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Nah, tujuan pelajaran yang kedua yaitu setelah mengamati tumbuhan dan habitatnya, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Jadi ada dua ya. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat yang berbeda-beda, sangat penting untuk menjaga kerukunan dan menjalin kerjasama yang baik terhadap sesama. Sekalipun itu kita berbeda. Berbeda apa? Agama, suku, budaya, dan lainnya. Karena kita ini adalah Indonesia adalah negara yang luas dan memiliki begitu banyak perbedaan. Dan dengan perbedaan itu merupakan suatu kekayaan bagi bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Nah, dengan menjalin kerjasama yang baik antara setiap yang berbeda itu akan menjadikan suasana lingkungan kita menjadi tentram, nyaman, dan damai, serta akan tercipta suasana yang
memiliki lambang bendera merah putih, yaitu Indonesia. Nah, setelah kalian melihat gambar bendera merah putih, kapan biasanya bendera merah putih itu dikibarkan? Setiap hari Senin atau hari-hari besar nasional. Hari-hari besar nasional itu yang seperti apa itu hari besar nasional? 17 Agustus. Siapa yang tahu 17 Agustus itu hari apa? Iya, 17 Agustus adalah hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, di situ ada teks. Teks apa itu? Proklamasi. Siapa yang bisa bacakan teks proklamasi? Ada yang bisa baca? Angkat tangan yang bisa. Di bukunya ada teksnya. Nah, ini di atas adalah teks proklamasi. Yang paling atas adalah tulisan tangan asli. Itu ada tulisannya. Masih asli tulisan tangan. Nah, yang di bawah sudah diketik. Sudah menggunakan media atau alat. Yang di bawah, kalau di atas masih tulisan tangan, yang di bawah. Ayo, siapa yang bisa bacakan apa bunyinya teks proklamasi? Bangsa Indonesia dengan ini mengandalkan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemerintahan, kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang sederhana dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus, bangsa Indonesia, Soekarno. Nah, itu adalah teks proklamasi. Teks proklamasi ini kapan kalian biasa dengar? Iya, teks proklamasi dibacakan setiap tanggal 17 Agustus atau setiap hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ada makna bendera merah putih bagi bangsa Indonesia. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama apa? Sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Mengapa dikatakan sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia? Karena bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda itu bersatu untuk melawan penjajah. Dan proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Tadi teks proklamasi yang kalian sudah baca itu adalah merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan. Nah, makna yang kedua yaitu apa? Pengakuan kepada dunia luar. Itu makna yang kedua adalah pengakuan kepada dunia luar. Ketika teks proklamasi dibacakan, maka saat itu juga Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini disebut de facto, diikuti oleh pengakuan dari negara lain yang biasa disebut dengan de jure. Nah, makna yang ketiga apa? Ya, makna yang ketiga menaikkan martabat bangsa. Ketika pembacaan teks proklamasi dikumandangkan, itu memberikan suatu pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan. Saat dibacakan itu proklamasi, maka semua negara yang ada di luar itu diberikan pesan. Pesan itu melalui pembacaan teks proklamasi bahwa negara kita Indonesia
Nah, berdasarkan penjelasan tadi tentang makna proklamasi, makna bendera merah putih dan proklamasi bagi bangsa Indonesia. Nah, tuliskan paling sedikit karena negara memiliki ada maknanya, makna yang dirasakan oleh negara Indonesia tentang kemerdekaan. Pasti kita semua yang ada di negara Indonesia termasuk kita siswa juga mempunyai memiliki makna proklamasi kemerdekaan di dalam kehidupan kita. Jadi kalian silakan menuliskan 3 makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan kalian sehari-hari, dalam kehidupan kalian yang kalian alami selama kalian menjadi siswa atau menjadi anak-anak di rumah. Jadi sekarang dituliskan 3. Ibu kasih waktu 5 menit menuliskan 3 makna proklamasi kemerdekaan di dalam kehidupan kalian. Ya, sekarang ditulis di buku tulisnya. Semua menulis. Tuliskan 3 makna proklamasi, paling sedikit 3 makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan yang kalian atau siswa alami dan rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sudah? Sudah? Ya, nanti sekalian dinilai ya di akhir. Nah, sekarang kita lanjut pelajaran tentang gambar apa di atas? Ada gambar teks bacaan tentang bunga teratai. Ayo, siapa yang bisa membacakan teks di atas? Siapa yang bisa membaca laki-lakinya? Ya, Emma baca. Maka kamu tanaman ini tumbuh di air agar dapat menyesuaikan diri. Tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat menampung air. Daun teratai mudah menyebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan fotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batangnya dan
Dan dituliskan, diamati, kemudian dituliskan apa ciri-ciri tumbuhan tersebut. Jadi ibu kasih waktu 5 menit. Sekarang ayo kita keluar, masing-masing bawa buku, kita keluar mengamati tumbuhan. Nah, di sini di luar ini ada begitu banyak tumbuhan. Silakan diamati, dipilih satu, kemudian ditulis di bukunya. Tulis di bukunya tumbuhan apa yang dipilih. Weh, ada semua di sini aja. Kemana itu? Ke sini semua dekat-dekat, jangan jauh-jauh. Di sini kita sudah bisa mengamati ada begitu banyak tumbuhan. Tulis di bukunya masing-masing. Merah. Ya sudah, semua ayo masuk di kelas. Yang ketiga kan. Ya semua duduk kembali di tempatnya. Semua sudah menuliskan, sudah mengamati dan menulis ciri-cirinya. Nah sekarang berdasarkan hasil pengamatan kalian, kalian bertukar dengan teman. Masing-masing mengamati, memperhatikan pekerjaan teman. Bertukar dengan teman hasil pekerjaannya. Ya bertukar. Silakan perhatikan, amati hasil pengamatan temannya. Kalau ada yang kurang, silakan diberikan, ditambahkan turun, disampaikan, tambahkan turun apa yang kurang, ditulis pada pengamatan teman kalian. Apa itu yang kurang? Tentang ciri-ciri tumbuhan yang diamati, ciri-cirinya, kemudian apa fungsinya, apa fungsi ciri-ciri tumbuhan tersebut. Sudah?
Kemudian ciri-ciri yang kedua apa lagi? Berdaun panjang. Daunnya panjang itu fungsinya apa? Jadi daun kelapa yang panjang fungsinya itu, kenapa dia panjang? Ketika ditiup angin tidak akan mempengaruhi. Ciri-ciri daun kelapa memiliki akarnya serabut. Kemudian yang kedua, daunnya panjang. Fungsinya adalah ketika ditiup angin, pohon kelapa tidak mudah goyang atau tidak mudah roboh tumbang. Dia daun kelapa memiliki juga lidi. Fungsinya itu bisa dipakai untuk membuat sapu lidi. Dan batangnya, ciri yang ketiga apa? Batangnya tinggi. Ya, batangnya ini tinggi pohon kelapa karena dia bisa menghasilkan buah yang banyak. Nah, yang berikut siapa lagi? Andika Saputra. Apa tumbuhan yang diamati? Kelapa juga. Ciri-cirinya apa? Batangnya tinggi, daunnya panjang, memiliki akar serabut. Yang lain selain pohon kelapa yang diamati apa? Apa? Ya apa pero? Kasih besar, kasih keras. Umbi. Ya apa itu? Apa ciri-cirinya? Iya, berarti yang diamati pero adalah singkong. Daunnya berbentuk jari, akarnya bisa menjadi umbi dan bisa diapa itu akarnya, umbinya dimakan. Ya, selain itu habis apa yang diamati? Pohon kelapa juga. Irlan? Pohon pelindung. Apa ciri-cirinya? Memiliki duri di batangnya. Tujuannya, fungsinya itu duri agar tidak mudah diganggu oleh binatang atau manusia karena dia memiliki duri. Selain itu apa? Daunnya lebar. Daunnya lebar berfungsi itu pada saat proses fotosintesis. Selain itu hanya dua. Batangnya tinggi. Ya, batangnya tinggi. Ya, Remalia, apa yang diamati? Pohon pelindung juga. Apa ciri-cirinya? fungsinya membela diri dari hewan yang akan merusaknya. Ya. Nah, Daunnya berfotosintesis. Akarnya agar batangnya dapat memiliki air, batangnya dapat apa? Akar atau batang? Akar. Akarnya serabut atau ya serabut supaya berfungsi untuk menopang batang supaya batang tidak mudah roboh atau tumbang. Amel, apa tanaman tumbuhan yang diamati? Kelapa juga. Amelia, kelapa juga. Berarti hanya 3 yang tumbuhan yang berbeda yang diamati: singkong, kelapa, dan pohon pelindung. Dan yang ketiga, tumbuhan itu memiliki ciri-ciri yang berbeda berdasarkan tempat tinggalnya. Kelapa biasanya lebih banyak tumbuhnya di mana itu pohon kelapa? Di mana? Di mana? Pohon kelapa tumbuhnya biasanya
pohon pisang itu seperti apa? Karena akan robek-robek. Itu sebabnya kelapa lebih banyak tumbuhnya. Habitat pohon kelapa itu yang sesungguhnya adalah di pinggir pantai. Makanya orang yang bermukim di pinggir pantai lebih banyak menanam pohon kelapa karena habitat kelapa adalah di pinggir pantai. Itu. Nah, yang berikut tadi, tanaman yang berikut adalah singkong ya, yang diamati singkong. Singkong diamati, toh singkong yang diamati oleh Alvero ya. Nah, singkong memiliki ciri-ciri. Yang pertama tadi adalah akarnya, daunnya menjadi berbentuk jari. Siapa yang pernah lihat singkong di sini? Angkat tangan. Iya, semua pernah lihat singkong karena singkong itu sering ditanam di samping-samping rumah. Daunnya berbentuk jari. Itu ciri-cirinya. Fungsi daunnya apa? Bisa dibuat menjadi sayur. Siapa yang suka makan sayur daun singkong? Semua suka ya makan sayur daun singkong. Daun singkong mengandung zat besi. Fungsinya daunnya bisa dijadikan sayur. Nah, yang berikut ciri-cirinya, akarnya berbentuk umbi. Itu singkong, akarnya berbentuk umbi. Fungsi akarnya yang berbentuk umbi itu bisa dijadikan sebagai bahan makanan. Siapa yang pernah makan ubi? Makan singkong? Ada yang pernah makan? Ya, singkong itu, umbi singkong itu ya, singkong memiliki berfungsi menjadi zat tenaga ketika ia dimakan. Nah, sekarang silakan buka bukunya, kerjakan, ada tugas di situ. Ini ada tugas mandiri, ada 5 nomor tugas. Jelaskan makna itu. Proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Kemudian ada juga tugasnya ini yang bukan. Tapi ini 5 nomor dikerja ya. 5 nomor dulu. Ya. Ya. Nah, pada pelajaran kita hari ini, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini yaitu tentang makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Ada berapa tadi maknanya? Ada 5. Siapa masih ingat apa saja? Apa saja tadi maknanya? 1, sebagai hujah perjuangan. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Dan yang kelima adalah tonggak sejarah negara Indonesia. Nah, yang berikut tentang tumbuhan yang setiap tumbuhan memiliki ciri-ciri yang berbeda antara tumbuhan yang satu dengan tumbuhan yang lain. Selain memiliki ciri yang berbeda, juga memiliki fungsi dari ciri-ciri tersebut. Nah, dari pelajaran ini, apa yang ingin ditanyakan? Siapa yang ingin bertanya? Silakan bertanya kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak ada yang mau ditanyakan? Nah, dari pelajaran ini, pelajaran apa yang kalian dapat ketahui dari pelajaran ini? Apa yang kalian sudah lakukan pada kegiatan belajar ini? Apa? Mempelajari tentang sejarah Indonesia. Ya, mempelajari tentang
proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selain itu, mencari tahu tentang apa tadi? Tentang ciri-ciri tumbuhan. Nah, silakan dikumpul pelajarannya, kumpul ke depan hasil pengamatannya tadi dan semua hasil tugasnya dikumpul ke depan. Ya, dikumpul. Nah, semua duduk di tempatnya. Hari ini pelajaran kita telah selesai. Pada pelajaran mendatang kita akan belajar tentang ciri-ciri hewan dan habitatnya. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita kembali menyanyi satu nusa, satu bangsa, 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, kembali kita menaikkan segala syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah memelihara, menjaga dan melindungi kita di sepanjang pembelajaran kita hari ini. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Ya.